Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara menginstal Linux Ubuntu Server di dalam Oracle VirtualBox. Karena saat ini Ubuntu Server sudah rilis versi terbarunya, sehingga saya bisa membuat tutorialnya lagi. Untuk mendapatkan installer atau file ISO daripada Ubuntu Server, maka Anda bisa download dari website official resminya. Baik, untuk bagaimana cara menginstal Ubuntu Server pada Oracle VirtualBox semacam virtualisasi, silahkan simak video berikut ini hingga selesai. Karena kalau Anda tidak bisa menginstal Linux-nya, maka otomatis untuk konfigurasi-konfigurasi server yang lain Anda akan mengalami kendala. Karena bagaimanapun juga instalasi sistem operasi itu sangat penting. Baiklah, mari kita simak video berikutnya. Baik, untuk memulai bagaimana cara instalasi Ubuntu Server, yang pertama Anda harus sudah memiliki file ISO ya, file ISO daripada installernya. Jadi saya sudah download di sini file ISO-nya, kemudian ada Oracle juga sudah saya install. Kalau untuk download Ubuntu servernya Anda sudah bisa download di sini. Jadi di website resminya itu sudah ada. Kemudian untuk Oracle-nya Anda juga sudah bisa download juga di website resminya di Oracle. Di sini Anda bisa memilih versi Windows atau macOS ataupun Linux. Jadi sangat mudah karena semuanya bisa kita dapatkan secara gratis. Baik, kita buka Oracle VirtualBox-nya. Masuk ke new, misalkan di sini Ubuntu Server. Ini nama virtualnya. Kemudian saya taruh di folder tertentu, misalkan ini config server misalkan. Saya bisa membuat folder baru ya. Kasih nama select folder, kemudian jenisnya adalah Linux. Saya mau menggunakan Ubuntu 64 bit. Jadi kalau server biasanya 64 bit. Kemudian RAM-nya saya alokasikan sesuai kebutuhan Anda. Tapi juga bergantung pada spek laptop yang Anda gunakan. Kayak misalkan di sini saya menggunakan laptop yang RAM-nya adalah saya punya RAM di sini ada 8 GB. 8 GB untuk laptop ini, kemudian 64 bit. Maka saya bisa menggunakan alokasi misalkan 1 MB atau 2 MB karena Linux server ini sistem operasi Linux itu membutuhkan resource hardware yang sedikit gitu ya. Kemudian Anda juga bisa membuat VHD di situ. Create. Kemudian ukurannya berupa VHD bisa. Kemudian dynamic size. Kalau dynamic size berarti nanti ukuran filenya itu bergantung pada berapa isinya gitu ya. Saya next, kemudian saya alokasikan berapa giga. Karena ini hanya untuk percobaan, mungkin saya bisa mengalokasikan mungkin 5 giga aja cukup gitu untuk Linux server ini. 5 giga. Tapi ini juga bergantung pada hard disk yang Anda miliki. Jadi storage media yang Anda miliki itu ukurannya berapa. Jadi jangan sampai melebihi. Create, kita tunggu. Ya, di sini sudah ada. Sampai di sini ini kita sudah bisa membuat rumahnya. Berikutnya adalah karena tadi kita punya file ISO gitu ya, file ISO. Maka di sini kalau kita akses masuk ya, storage, di sini ada CD-ROM-nya ini. CD-ROM-nya ini kita isi dengan file ISO kita tadi. Di menu download Ubuntu Server file ISO. Saya lihat dulu yang lainnya. RAM-nya ya, ada prosesornya. Anda terserah mau buat satu prosesor atau 2 prosesor, ini terserah. Oke. Kemudian saya start. Kita tunggu.
Touch. Oke, ini tampilannya. Karena tadi kan file ISO-nya sudah saya masukkan untuk booting-nya. Untuk kecepatan proses instalasi itu bergantung pada hardware yang Anda gunakan untuk install. Jadi jenis hardware yang berbeda tentunya akan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam proses instalasi. Kita tunggu saja. Karena ini saya juga baru pertama kali install ini, mau tahu bedanya apa dengan Ubuntu yang sebelumnya. Sama atau berbeda mungkin. Karena saat ini sistem operasi Linux itu ya lebih mudah digemari, lebih banyak digemari karena bisa didapatkan secara gratis, kemudian eksekusi datanya atau prosesnya cepat. Termasuk juga proses instalasinya. Hardware-nya nggak membutuhkan spesifikasi yang high. Kalau booting pertama kali biasanya agak lama. Ya, kita mulai. Sini saya gunakan bahasa Inggris saja. Keyboardnya juga langsung saja. Jadi saya nggak milih yang lainnya. Di situ ada IP 10.02. Jadi kalau konfigurasi secara aslinya dari VirtualBox itu untuk netbooknya biasanya NAT. Jadi dia otomatis dapat IP. Jadi kalau laptop yang saya gunakan ini connect internet, maka nanti otomatis si Linux-nya tadi juga akan otomatis connect internet. Ini saya lewati proxy-nya. Mirror-nya juga saya lewati dulu. Oke. Still possible. Oke. Ya, kita gunakan harddisk 5 GB yang sudah kita alokasikan tadi. Use as modified format. Ya, saya format aja. Dan point-nya di situ. Bedanya di mana ini? To continue unit, select a boot disk, file system. Oke, boot disk-nya di sini. Disknya. Ini. Terus. Available disk. Di sini ada use device ini. Oke, close. Saya format. Done. Bisa lanjut. Formatting and mounting a disk directly is unusual. You probably want to add a partition instead. Maka saya membuat swap dulu. Done. Biasanya harus ada partisi swapnya.
Belum bisa. To be front yang saya mau add nih. Install. Back, saya coba back ya. Mungkin ada yang kelewatan tadi. Apa mungkin hard disknya terlalu kecil ya? Ada apa ini? Apakah SATA-nya nggak support? Set. Use as boot device. Ya. Nah, ini ya. Jadi dia membutuhkan partisi. Partisinya ada beberapa itu. Totalnya ada 5 GB. Kemudian ada partisi 1 untuk BIOS. Ya, yang kedua untuk root-nya, point-nya sebagai root dengan file systemnya extended 4. Ya, jadi totalnya sekian. Coba dan continue. Yes. Oke, kita coba Camellia. Saya isi Camellia server. Kemudian username-nya Camellia. Password-nya mungkin Camellia 123 Camellia. Oke. Jadi nanti waktu login menggunakan user Camellia. Oke, open SSH server supaya bisa kita remote nanti ya. Tidak usah pakai private key kecuali Anda punya tujuan tertentu, nanti bisa pakai key-nya. Dan oke. Ini saya akan menginstal dengan paket minimal. Ya, paket minimal itu biar nanti saya proses instalasinya lebih cepat. Oke. Ini masih proses instalasi ya. Jadi kita tunggu aja. Masih proses ini. Sambil menunggu ya. Anda bisa tinggal ngapain gitu. Karena proses instalasinya butuhkan waktu yang lumayan.
Jadi waktu pembagian partisi tadi itu ada bagian di mana kita menunjuk boot device-nya yang mana. Karena dalam sebuah sistem operasi kita bisa menentukan boot device-nya. Dan itu ditaruh di partisi tersendiri tadi. Kita tunggu ya, sabar. Dan dia langsung otomatis download ini. Jadi lebih enak kalau kita proses install itu connect internet langsung. Jadi paket-paket yang kurang otomatis di-downloadkan ke repositorinya. Tapi akan ada kendala ketika kita menginstal sistem operasi, sedangkan koneksi internetnya lambat, otomatis proses instalasinya nanti akan melambat juga. Kalau kita ingin proses installnya nggak ada hubungannya dengan internet, maka sebelum kita running installer ini tadi, bisa kita disable network-nya atau tidak kita hubungkan dengan jaringan. Jadi nanti otomatis biasanya installernya akan menolak untuk hubungan dengan internet. Tunggu sampai selesai ya. Masih proses instalasi, masih muter-muter lognya ini. Kita lihat traffic jaringannya. Lumayan downloadnya. Tunggu bisa sambil ditinggal. Kalau proses seperti ini sudah nggak bisa kita apa-apain. Setelah proses instalasi selesai akan tampil seperti ini ya. Jadi
Di situ sudah ada selesai all upgrade installed. Terus kemudian di sini Anda bisa mereboot itu restart ya. Reboot. Ketika proses reboot itu CD-ROM-nya bisa di remove. Ya, remove dari CD-ROM. Remove, habis itu di enter. Karena apa? Ketika tidak ada remove, nanti Anda akan mengulang-ulang, install lagi, dan seterusnya. Karena dia sistemnya, kalau di VirtualBox ini otomatis booting pertamanya ditujukan pada CD-ROM. Sehingga Anda harus install lagi terus. Sedangkan proses instalasi sudah selesai. Oke, kita tunggu sampai bootingnya. Lumayan menarik tampilannya, kayak beneran. Usernya tadi pakai Camellia, passwordnya tidak ditampilkan ya. Nah, sampai di sini clear. Sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Karena ini masih booting pertama kali, masih banyak yang di mount itu. Mount itu kayak menghubungkan, nempel-nempelkan gitu. Sampai di sini. Kalau kita mau pindah ke super user, kita bisa menggunakan sudo su. Passwordnya sesuai dengan apa yang sudah Anda lakukan. Baik, sampai di sini proses instalasi untuk Ubuntu Server 20 ya, terbaru sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.